Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Serapin Aljun Darsono, bersama teman-teman saya Basiar Asmi, Miguel Christian Kesa, dan Rifa Alvelia Helmi akan mempresentasikan tugas ekonomi modern biru kami. Topik yang kami angkat adalah pemanfaatan artificial intelligence dalam bidang pendidikan. Topik ini kami pilih karena sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama dalam dunia pendidikan. Baik, sebelum kita masuk ke bagian inti, izinkan saya menjelaskan sedikit pengantar mengenai topik yang akan kami bahas. Introduction. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, di era digital seperti sekarang, sistem pendidikan kita dihadapkan pada tantangan baru, mulai dari beban administrasi guru yang tinggi, ketimpangan akses teknologi, hingga pembelajaran yang masih bersifat umum dan tidak personal. Di sisi lain, artificial intelligence atau AI hadir sebagai sebuah teknologi yang mampu menjawab banyak dari tantangan tersebut. AI bukan hanya sekedar tren teknologi, tapi juga telah menjadi bagian dari transformasi besar dalam dunia pendidikan. Dengan AI, proses belajar mengajar bisa dipersonalisasi, tugas administratif bisa diotomisasi, dan akses terhadap pendidikan bisa diperluas bahkan ke daerah-daerah terpencil. Dalam presentasi ini kami akan membahas latar belakang permasalahan di bidang pendidikan, solusi berbasis AI yang bisa diterapkan, dan manfaat yang dapat dirasakan serta contoh implementasi nyata dari teknologi AI di dunia pendidikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teknologi tidak tertentu dengan mengakibatkan tidak semua siswa menikmati manfaat AI. Yang ketiga ada pembelajaran umum atau general learning yang menyebabkan tidak sesuainya dengan kebutuhan spesifik setiap siswa. Yang keempat ada ketergantungan siswa pada AI yang menyebabkan potensi menurunkan rasa ingin tahu dan percakapan diri. Yang kelima ada keamanan dan data yang meningkatkan resiko data pribadi siswa tersebar saat memakai platform. Yang terakhir tidak ada guru 24 jam yang mengakibatkan siswa tersebar mencari informasi. Berikutnya, yaitu purpose solution using AI. Solusi AI untuk pendidikan yang pertama ada deep learning, yaitu menganalisis pola pembelajaran siswa, kedua memberi rekomendasi materi sesuai kebutuhan. Ada natural language processing atau disingkat dengan NLP, yaitu adanya chatbot edukasi 24 jam, bantu menjawab pertanyaan siswa, membantu siswa kebutuhan siswa yaitu script to text or translation. Dan yang ketiga ada computer vision, yaitu proses otomatis tulisan panggil surat, memeriksa hasil ujian dan tuliskan. Dan ada AI for adaptive learning platform yang bisa membuat jalur belajar personal atau personalized learning path dan bisa menyelesaikan tingkat kesulitan. Lalu selanjutnya ada measurement, result, atau benefit. Ini merupakan manfaat dan hasil penggunaan dari AI. Yang pertama ada efisiensi waktu. Guru atau dosen punya lebih banyak waktu untuk interaksi kreatif dengan siswa. Yang kedua, akses lebih luas. Siswa di berbagai lokasi, termasuk daerah terpencil pun bisa belajar melalui platform AI. Lalu pembelajaran personal. Siswa belajar sesuai kecepatan dan gaya belajar mereka. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar, yang dimana rekomendasi materi itu lebih relevan, yang mengakibatkan oleh pemahaman siswa menjadi lebih baik. Lalu yang terakhir ada studi kasus. Duolingo merupakan aplikasi bahasa yang berbasis AI, memberikan feedback yang personal. Lalu ada Cadence Learning USA, platform matematika berbasis AI, meningkatkan performa siswa secara signifikan. Yang terakhir ada Socratic by Google, membantu siswa menjawab soal secara interaktif melalui NLP. Sekian. Baik, di bagian kesimpulan dan saran pengembangan ke depan untuk AI. Kesimpulannya, AI di bidang pendidikan bukan lagi masa depan, melainkan kebutuhan saat ini. Saat ini AI benar-benar sangat diperlukan untuk membantu segala macam bentuk jenis aktivitas yang dilakukan oleh manusia, terutama dalam bidang pendidikan. AI di bidang pendidikan ini mampu untuk membantu guru atau dosen dalam
melakukan kegiatan proses belajar mengajar mereka, membantu siswa belajar lebih personal. Yang dimaksud di sini adalah siswa dapat mengakses segala macam bentuk pembelajaran, materi-materi pembelajaran itu dari manapun sumbernya dengan cara menggunakan AI, dan juga membuka akses pendidikan lebih luas lagi. Namun perlu pengawasan dan etika agar AI tidak disalahgunakan oleh para mahasiswa atau para siswa pembelajaran segala macamnya. Dan juga saran pengembangannya itu pemerataan akses teknologi khususnya di daerah terpencil, pengembangan AI yang lebih inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus, edukasi literasi digital agar siswa dan guru bijak menggunakan AI, penguatan regulasi perlindungan data pribadi siswa, dan juga meningkatkan riset AI dalam konteks pendidikan lokal di Indonesia saat ini. Berikut ini adalah sumber-sumber referensi yang kita gunakan untuk mencari materi-materi dalam pembuatan presentasi kita kali ini. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 6 tentang bagaimana artificial intelligence dapat menjadi solusi nyata dalam memajukan pendidikan. Kami percaya bahwa dengan penerapan AI yang tepat, disertai pengawasan dan regulasi yang baik, pendidikan akan menjadi lebih inklusif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Saya Sarpin Alvin Darsono bersama Basyar Asmi, Miguel Christian Keza, Rifa Alfilia Helmi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.